Selamat datang di episode pertama kita, dan satu-satunya episode pertama kita yaitu tanya-tanya seru. Sebelum kita panggil bintang tamu kita, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Christian Hairiandi dari kelas 10 akuntansi 2, dan rekan saya Rida dari kelas 10 akuntansi 2. Oke, di sini kami ingin berbagi wawasan dan pengalaman tentang berbagai hal menarik seputar belajar, dan tentunya tips belajar yang bikin kalian lebih produktif dan semangat untuk kalian belajar. Oke? Hari ini kita akan bincang tentang narasumber yang luar biasa nih, Tian. Siapa tuh? Pak Agung, seorang guru yang akan membantu kita memahami kebijakan tentang belajar. Oh, Kita panggil aja kali sekarang ya. boleh tuh. Kita panggilkan Pak Agung. Selamat siang Pak Agus. Sebelum ke topik utama, gimana nih kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Apa Alhamdulillah baik. Puji Tuhan baik Pak. Apa Bapak ada kendala dalam mengajar nih, Pak? Hendra. Untuk kendala sendiri alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Oh, puji Kendala Tuhan. Tapi Bapak kira-kira ada kesal atau gimana nggak selama mengajar, kayak ada murid yang susah dikasih tahu atau gimana nih Pak? Kalau mau jadi Ceritakan seorang sedikit. guru, ya kalau menjadi seorang guru kita harus sabar ya yang penting. Betul tuh, Pak. Walaupun kita menghadapi anak-anak terkadang ada yang jengkel atau apapun, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk sabar aja. Oke, Dan berarti juga memaksimalkan kita untuk memberikan pelajaran yang menarik juga bagi mereka. berarti kunci jadi guru salah satu buat sabar ya, Pak. Kalau nggak sabar, Sabar. kalau nggak Sekarang sabar, mau viral. aduh, kalau Iya. dikit-dikit langsung masuk sosmed kayaknya ya. Iya. Oke, Pak, untuk sekarang Bapak tuh udah ngajar di sini dari bulan apa ya, Pak? Kira-kira, Pak? Dari bulan sekitar April 2024. 2024. Oh, berarti sekitar 5 6 bulan. Oh, 5 atau 6 bulan. oke. Oke ya. Boleh saya langsung Iya, boleh silakan. saya memberi pertanyaan? Ya. Apa yang apa yang bikin Bapak tertarik menjadi guru, dan Bapak kenapa memilih pelajaran PKN untuk diajar kepada kita semua, Pak? Kira-kira apa, Oh Pak? iya. Ya, pertama motivasi saya menjadi guru karena hampir dominannya di keluarga saya itu maupun orang tua, saudara-saudara saya itu dominannya seorang guru. Jadi muncullah rasa motivasi saya sehingga pada 2019 saya memutuskan untuk masuk perguruan tinggi pendidikan yang namanya Universitas Pendidikan Indonesia yang letaknya di Bandung. Nah, pada saat itu saya memang tidak memilih jurusan PKN karena pada saat itu saya milih jurusan pendidikan geografi. Namun karena Allah berkata lain, ya mungkin saya seharusnya ditempatkan di PKN ini gitu. Nah, mungkin untuk rezekinya saya juga sekarang melanjutkan pendidikan profesi guru juga PKN juga. Saya paham. Tapi sebelum Bapak mengajar di sini, apakah Bapak sudah mengajar di sekolah lain atau ini baru pertama kali Bapak mengajar di sini? Oh iya, sebelumnya saya pertama kali ngajar itu di SMA 15 Bandung. Di Sebelum saya Bandung. kesini ya, 15 Bandung. Berarti ini hitungannya yang kedua ya, Bapak? Kedua ini. Kedua yang ngajar ya, Ya. Pak? Saya paham. Tapi apakah yang di Bandung itu Bapak sama mengajar PKN juga atau beda Bapak, Pak? Kalau di Bandung sama PKN juga, karena kan Bapak lulusannya PKN juga. Jadi setelah Bapak lulus di bulan Oktober itu kan untuk melanjutkan profesi itu jangka waktunya ada 2 bulan lah nganggur. Jadi hitung-hitung Bapak maksimalkan waktu gitu, memanfaatkan. Jadi mengajarlah di SMA 15 Bandung. Saya paham. Oke, saya akan lanjut pertanyaan kedua nih, Pak. Menurut Bapak, apa sih tantangan terbesar jadi guru saat ini? Apalagi dengan anak-anak yang sekarang semakin pandai dengan teknologi yang kira. Tantangan tersendiri bagi guru adalah yang pertama, sekarang kan anak banyak itu ya, teknologi jadi segala ada. Ada kalian juga pasti tahu ChatGPT kan ya. Pasti betul, itu ChatGPT betul. itu pasti kan kalian juga pasti memakainya. Betul, Itu tantangan Pak. tersendiri karena mungkin beberapa tahun ke depan mungkin guru itu hanya sebagai fasilitator mungkin. Jadi anak itu hanya mencari sendiri materinya. Nah, sekarang kan ada yang dinamakan kurikulum merdeka ya. Benar-benar. Nah, ini tantangan tersendiri juga dengan adanya teknologi. Kita seorang guru juga harus mampu gitu. Harus mampu menguasai teknologi atau harus mampu menguasai beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau misalnya kita sebagai guru tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, itu akan tertinggal.
Dan anak-anak juga sekarang lebih sukanya metode pembelajaran yang berbasis teknologi kan ya. Betul. Jadi kalau misalnya hanya ceramah saja dan lain-lain itu akan sangat membosankan bagi Iya, seorang anak benar, zaman benar. sekarang. Berbeda dengan pada saat Bapak dulu zaman tugas-tugasnya yang Belum ada nulis HP satu ya, buku, nah nulis itu beda. buku. Nah itulah yang harus jadi tantangannya adalah harus bisa menguasai teknologi dan juga harus mampu beradaptasi untuk kedepannya agar pembelajaran tersebut lebih efektif dan menarik gitu bagi siswanya. Sama berarti kita nggak boleh ngikutin zaman dulu ya, harus ngikutin perkembangan zaman lah ya, sesuai belajar. Tapi menurut Bapak, kira-kira Bapak setuju nggak kalau misalkan sekarang belajar tuh lebih menggunakan HP daripada buku gitu Pak? Kira-kira? Atau Nah, Bapak kalau lebih tim belajar tuh tanpa pakai HP, tetap pakai nulis-nulis gitu Pak? kalau Bapak sekarang kalau tipe Bapak itu emang yang jarang membaca buku teks gitu ya. Lebih enak membaca di HP. Iya. Ada kan namanya e-book sekarang ya. Iya Nah, benar. lebih condong ke e-book. Nah, untuk menurut Bapak mungkin sekarang sampingan aja gitu. Kita boleh menghafal atau membaca buku teks karena itu kewajiban juga kan di sekolah dikasihnya berupa bentuk buku teks. Tetapi kalian juga bisa mencari informasi lain yang tidak ada di buku teks. Pastikan di buku teks cuma teori-teori aja kan ya. Belum tentu ada misalnya berita-berita mengenai studi kasus tertentu mengenai materi yang ada di buku tersebut. Jadi bisa sambilan nih mencari bagaimana informasi atau berita-berita terkini di luar yang berkaitan dengan materi yang saya diajarkan di buku tersebut. Saya paham. Berarti Bapak juga setuju lah ya belajar menggunakan handphone berarti ya. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan ketiga, Bapak haus nggak Pak? Kalau Bapak haus, boleh aja Pak. Lanjut dulu ya. Oke, berarti kita lanjut aja di pertanyaan ketiga ya Pak. Kira-kira Bapak ada apa yang Bapak akan lakukan ketika Bapak lagi mengajar, tapi anak-anak tuh kayak mengantuk atau bosan, jadi tidak mendengarkan, tidak fokus sama apa yang Bapak sedang ajarkan kepada anak-anak. Kira-kira apa yang Bapak akan lakukan suatu ketika? Untuk apabila ada situasi dalam di mana kalau anak itu merasa jenuh dan bosan ketika belajar. Yang pertama adalah yaitu ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking, melakukan games dan lain-lain, dan juga yang pastinya apabila proses pembelajaran itu tidak membosankan, itu salah satu caranya adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi. Jadi kita belajar games, teka-teki silang lah, via boardwalk, dan juga kuis berbasis online. Dan kalau misalnya kita terus-terusan materi itu pasti ngantuk dan membosankan, sehingga harus dibentuklah suatu pembelajaran yang tidak membuat anak itu ngantuk dan jenuh. Seperti itu. Tapi ya berbasis ponsel juga, jangan sampai guru ngerjain ada yang main games, itu kan yang menjadi tantangan tersendiri kan sekarang. Tapi kira-kira kalau misalkan Bapak lagi ngajar nih, tapi Bapak ngasih materi memang tidak melewati HP, lewat buku saja ya. Terus kira-kira ada yang main HP, ada main game lah istilahnya. Kira-kira apa yang Bapak akan lakukan, cuma menegur atau bagaimana? Kalau yang pertama pastinya menegur terlebih dahulu ya, karena tingkatannya ada. Pertama kalau misalnya ada anak yang bermain handphone saat mengajar, menegur terlebih dahulu. Apabila sudah ditegur tetap aja, mungkin nanti bisa disita dulu HP-nya, nanti setelah pembelajaran selesai nanti dibalikin lagi. Ya, berarti itulah salah satunya ya. Selanjutnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Oke. Ada nggak sih Pak momen lucu atau nggak terlupakan yang pernah Bapak alami waktu ngajar? Momen lucu dan tidak terlupakan. Oh ya, waktu Bapak S1 kan ada yang namakan kayak PPL gitu, kayak PKL gitu sama pelatihan. Waktu S1 itu saya ditempatkan di SMA 19 Bandung. Saat itu muridnya luar biasa sih. Ada salah satu hal yang Bapak tidak lupa adalah ada satu orang yang murid yang berkebutuhan khusus. Karena kan biasanya murid yang berkebutuhan khusus itu diletakkan di SLB ya. Namun pada saat saya menemukan di Bandung, kok kenapa disatuin sama anak-anak yang biasa di SMA biasa gitu. Nah ternyata emang kalau pada peraturan sekarang itu memang bisa. Ternyata anak berkebutuhan khusus mengikuti persekolahan di SMA. Nah pada saat itu dia tuh terkesan gitu belajar dengan saya. Nah dan pada akhirnya setelah perpisahan saat PPL selesai, dia memberikan makanan dari ibunya. Mungkin dia bercerita ke ibunya bahwa diajarkan PKN segala macam seperti itu. Nah berarti itu yang bikin Bapak, salah satunya yang bikin Bapak senang, momen yang Bapak nggak bisa lupakan lah ya. Berarti kayak itu anak kayaknya sangat-sangat berterima kasih pada Bapak, mungkin gitu ya. PPL berapa bulan? Untuk PPL dulu di S1 tuh 4 bulan 3 bulan. 4 bulan lah. 3 bulan. Berarti itu bisa dibilang cepat ya, 4 bulan 3 bulan. Cepat kalau S1 tuh, kalau sekarang kan hampir 1 tahun kurang. Ini mau S2.
Ini ada namanya kan profesi kalau mau jadi CPNS tuh harus berprofesi dulu. Oh, kalau sekarang Bapak ngajar di sini berapa bulan, Pak? Kalau Bapak nanti terakhir mungkin bulan ini, minggu depan udah terakhir ya. Oh, berarti itu sekitar berapa bulan tuh, Pak? Oh, dari April ya Bapak Dari ngajar kan ya, April, Pak? Mei, hampir 6 bulan. Wah, hampir 6 bulan, berarti lebih lama daripada pas di Ya, Bandung ya, lebih selama 19 Bandung. Oke. Menurut menurut Bapak apa sih yang bikin proses belajar jadi seru dan gak ngebosankan? Kayak maksudnya apa yang bikin belajar semakin seru dan gak ngebosenin? Itu gimana pas Bapak ngajar kira-kira? Untuk kelas yang tidak memuaskan mungkin dari segi situasi kelasnya dulu ya. Apabila situasi kelas tersebut bersih, aman, dan anak-anaknya juga bisa diatur, itu ke gurunya senang gitu. Karena tidak ekstra gitu buat ituin anaknya, buat ngeberitahu anaknya bahwa jangan berisik, jangan apa-apa. Dan juga kita sebagai guru yang tadi seperti Bapak telah katakan juga harus menempatkan atau harus membuat suatu model pembelajaran atau kondisi pembelajaran yang menarik bagi siswanya, sehingga siswa yang ada di kelas tersebut menjadi tertarik dan tidak ada yang mengantuk, apalagi yang bengong dan ngobrol bareng temennya seperti itu. Jadi yang penting adalah gurunya menyampaikan dengan semenarik mungkin atau mengemas materi semenarik mungkin dalam pembelajaran di kelasnya gitu. Berarti kayak kesimpulannya membuat belajar jadi semenarik Ya. mungkin agar muridnya tidak bosan ataupun ngantuk itu. Mungkin itu salah satu sih. Plus itu bikin salah satu kita juga kalau belajar jadi tidak ngantuk ataupun bosan. Karena semakin menarik pembelajarannya, ya kita juga semakin seru untuk belajarnya semakin giat. Oke, lanjut, Rap. Kan nggak semua murid-murid itu mudah memahami materi ya, Pak. Ya. Kalau murid-murid lagi kesulitan memahami materi, biasanya Bapak pakai pendekatan apa nih biar mereka bisa dapat dengan lebih cepat? Oh iya. Ya mungkin dia awal pembelajaran kalian juga kemarin kan mengisi Google Form. Itu diagnosis awal. Nah, itu salah satu tujuannya adalah untuk melihat karakteristik peserta didik yang dimana materi yang belum memahami secara utuh dan bagaimana cara pendekatannya apabila ada seseorang nih, salah satu siswa yang belum mampu memahami secara utuh gitu materi tersebut. Yang pertama adalah kita dekati dulu siswa tersebut, apa yang belum paham, nanti baru apabila kita tahu atau seorang guru tahu bahwa siswa tersebut belum paham sepenuhnya, baru dikasih jam tambahan. Jam tambahan itu bisa berupa privat di guru atau dan lain bisa dilakukan, atau bisa melakukan mentoring secara rutin gitu, setiap hari atau setiap minggunya. Oh, berarti itu salah satunya kalau ada yang nggak paham ataupun misalkan ketinggalan materi ada jam tambahan ya, Pak. Oke, Pak. Pengayaan lah sih. Oke, Pak. Oke. Bentar, kalau Bapak lebih suka kalau misalkan Bapak ngajar, Bapak lebih suka ngajar materi yang mana dan kenapa Bapak memilih materi itu, Pak? Kira-kira. Kalau Bapak lebih suka materi PKN ini ya? Iya. PKN lebih suka Pancasila. Oh, Pancasila. Karena di situ kan memuat sebagai dasar negara juga ya. Yang penting juga buat kalian memahami Pancasila, karena di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput dengan yang dinamakan Pancasila. Kalian mau tidur, mau sholat, beribadah, atau mau bermain di lingkungan masyarakat juga harus berpacu pada nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu yang menjadi keinginan Bapak untuk terus mengajarkan Pancasila. Oke, paham, Pak. Berarti kita kayak setiap hari pasti kita selalu pakai Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Pak. Kalau dalam Pancasila, saya mau bertanya, Pak, kira-kira kalau misalkan ada Bapak lagi ngajar nih, terus itu misalkan ada yang murid berbeda agama, berbeda agama. Ini selalu lebih tepatnya kayak bullying lah, Pak ya. Misalkan murid yang beda agama tuh dia sendirian lah ya, dia sendirian kayak dia agamanya kayak misalkan Hindu atau Kristen, terus dikelilingi Islam tuh gitu. Terus kalau misalkan ada pembulian lewat agama kayak menghina Tuhan gitu, apa yang akan Bapak lakukan kepada murid itu, Pak, kira-kira? Yang pertama mungkin Bapak memberikan sebuah sosialisasi atau sebuah pembelajaran gitu bagi kelas tersebut, sehingga dengan adanya pembelajaran tersebut misalnya sekelas tuh dikumpulin dulu, diajari mengenai toleransi beragama. Kan di Pancasila ketiga itu maknanya adalah mengedepankan sikap toleransi. Itu yang paling penting. Nah, apabila ketika tidak berhasil, mungkin ada pihak sekolah yang berwajib ya, ada namanya BK untuk memberikan konseling dan lain seperti itu. Kalau boleh ngasih satu pesan buat para murid yang lagi belajar sekarang, apa yang mau Bapak sampaikan?
pesan dari saya terus ikuti perkembangan zaman karena zaman itu terus berputar. Jadi kita tidak bisa stuck di situ saja dan terus belajar untuk menggapai cita-cita. Saya paham. Oke, oke. Berarti ya itu pesan dari Bapak ya. Oke. Pak, saya mau punya pertanyaan lagi nih Pak. Ya. Kira-kira kalau misalkan ada kayak satu murid yang sudah izin dari pelajaran Bapak atau pelajaran lain lah, dia sudah izin kayak tidak masuk nih berhari-hari terus misalkan berminggu-minggu lah Pak. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan sama teman-teman murid itu Pak? Kira-kira apa Bapak akan mengajak mereka ke rumah temannya untuk menjenguk apakah sakitnya bagaimana Itu atau gimana? kendalanya sakit atau izin tidak masuk ke apa gitu. Kayak mungkin misalkan sakit lah, dia sakit parah atau berat itu Ya, Pak. kalau sakit mungkin kita sebagai guru ya Mm, menurut menjenguk lah, itu kan suatu bagian dari menghargai juga atau berempati lah kepada mereka yang sakit. Jadi ya bagusnya kita sekelas misalnya nih ke rumahnya atau kemana, ke rumah sakit misalnya, di rumah sakit untuk menengok, oke. karena seorang yang sakit kalau ditengok juga senang kan ya. Melihat kabarnya juga lah yang Nah, begitu. itu. Kira-kira selama Bapak mengajar ada nggak salah satu murid yang menurut ataupun salah satu hal yang kayak Bapak ingatkan itu yang bikin selalu Bapak kesal, kayak misalkan murid ngeselin gitu, ada nggak kira-kira Bapak ketemukan setiap Ada. pengajar, mau di sini atau di Bandung nih Pak kira-kira? Ada. Kira-kira Ada. Bandung gimana tuh Pak? Untuk ada yang bikin kesal salah satunya adalah selalu izin ke toilet Oh, setiap menit atau setiap 2 menit sekali. itu jatuh pasaran ya Pak? Itu Itu pasaran. sana. Itu Ya, salah maksudnya ketika Bapak ngajar bukan mata pelajaran Bapak aja sih. Hampir seluruh mata pelajaran dia kalau lagi pelajaran selalu di luar. pas itu pas. Pas tanyain pelajaran siapa, pelajaran ini kok nggak masuk ke toilet. Ke toilet hampir 5 menit sekali gitu. Biasanya tuh ke toilet belok-belok ke kantin Nah, Pak, ya, biasanya itu gitu. biasanya gitu kan. Iya. Iya. Itu udah paling murid-murid pasti sering ngelakuin Iya, itu. Itu udah kayak hal wajib buat setiap mapel lah. Oke, silakan minum dulu. Oh Pak. iya, boleh nih, makasih banyak. Minum Pak. Minum ya. Oke, apalagi nih? Nah, bentar nih. Nah Pak, sebentar lagi kan kita mau ulangan nih anak murid. Bapak lebih efektif kan, ada anak murid yang belajar hamil satu sebelum ulangan, ada juga yang sebelum-sebelumnya tuh dari jauh. Menurut Betul. Bapak lebih efektif yang mana sih Pak? Kira-kira. Oh ya, untuk belajar ulangan menurut Bapak sih jangan sistem kebut semalam ya, karena sistem kebut Mendadak semalam kali ya, itu mendadak kalau mendadak itu kita nggak masuk ke otaknya. Jadi Hmm. secara bertahap nih, kalau misalnya kan ulangan minggu depan nih, nah dari minggu kemarin tuh harus persiapkan belajar. Udah belajar itu jangan dihafalin satu per kata satu, jadi kita cukup pahami aja apa yang ada di dalam materi tersebut. Nah kan itu sambil baca nih mudah ingat. Atau kalian kan media gaya belajar beda-beda ya, ada yang auditori, ada yang visual. Nah sesuaikan sama gaya belajar kalian. Kalau kalian auditori kan harus mendengarkan musik atau apa sambil mendengarkan musik. Kalau visual kan kalian bisa lihat pembelajaran di YouTube, kan banyak segala materi-materi. Nah jangan dadakan, kalau misalnya kita besoknya ulangan, hari ini baru menghafal, itu kan tidurnya otomatis larut Iya. pagi ya, jam 2, Jam jam tidur 3. dari kurang lah ya. Nah, itu akan berdampak juga nanti kepada kalian. Nanti kalau mengisi soal jadi lupa lagi. Jadi dipersiapin lah hamil seminggu. Tapi Bapak tipe yang belajar dari hari-hari sebelumnya atau Bapak juga mau mendadak nih kayak Pak? Kalau Kira-kira Bapak kalau tipe mendadak itu nggak sanggup ya. Oh, iya. Jadi kalau mengerjakan tugas nih, Bapak ada tugas dari mata kuliah apa gitu di kampus. Kerjain nih hamil seminggu, udah didata mana yang harus jadi prioritas buat kerjain. Oke. Itu misalnya nih hal ulangan pertama mata pelajaran PKN. Nah, fokus tuh PKN dulu. Berapa jam PKN? Jangan diporsir setiap seharian belajar PKN, jangan Iya, itu juga diporsir. bisa Harus bikin. ada manajemen waktu lah di kalian. Kalian juga selain belajar butuh represi. Betul, tuh Pak, betul. Represi Pakai butuh itu. Karena pakai- otak itu enggak selamanya kuat untuk mikir terus. Lama-lama nanti pusing kalian, sakit nanti. Oke, Bapak kalau misalkan ada ulangan kayak kenaikan kelas atau PTS penilaian tengah semester, Bapak lebih ke tim misalkan ulangannya memakai HP kayak pakai link Google Form atau Quizzes, atau Bapak tipe yang ulangannya pakai kertas? Bapak lebih milih gimana tuh Pak? Dan alasan Bapak memilih itu karena Kalau Bapak 50-50 sih. Saya menggunakan yang berbasis online bisa itu. oh Bisa. bisa. Karena kalau berbasis online kan sekarang banyak akal aja ya buat, Iya betul. buat kita mengecil gitu biar tahu jawabannya, apalagi pakai Google Form atau pakai biasanya Quizzes tuh yang banyak
hackernya tuh. Saya bisa berarti- tahu jawabannya. Nah, itu yang bahaya. berarti- Jadi mungkin cara amannya ya pakai kertas atau Google Form tuh yang paling yang bisa aman banget. Tapi nggak salah juga kalau misalnya pakai kertas pasti murid-murid ada aja akal-akalan buat Iya, emang tidak selamanya tapi pasti 100% mulus. iya berarti Meminimalisasinya lebih banyak kalau pakai kertas kan. nggak ada pro kontra ya, Iya, pro ada kontra. Tapi kertas sekarang yang- dengan teknologi lebih baik pakai quizzes. Quizzes ya. Lebih memudahkan untuk menilai dan lain-lain juga. Tapi misalkan ya Pak, kalau misalkan sekarang nih kita ulangan memakai HP nih, bagaimana dengan murid yang tidak mempunyai HP nih Pak? Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Apalagi daerah 3T ya, tertinggal, tuh, daerah tertinggal di pelosok-pelosok. Iya. Misalnya di Banten sana tuh pelosok kan gak semuanya yang pegang HP ya. Betul. Mungkin harus adanya pemerataan lah dari pemerintah terlebih dahulu gitu mengenai kalau misalnya kita mengedepankan teknologi atau kurikulum mereka juga kan sekarang berbasisnya teknologi ya, asesmen dan lain-lain, sehingga harus adanya penyelarasan juga selaras jadi semuanya bisa melakukannya gitu. Ya, semuanya bisa biar bisa ngelakuin lah ya ulangan gitu ya. Lu ada mau nanya lagi nggak ke Pak Ago nih, Ra? Enggak nih. Oke, mungkin udah cukup kali ya pertanyaan buat hari ini ya. Apa mungkin Bapak ada mau bertanya kepada kita daripada kita yang nanya mulu ke Bapak? Cukup mungkin untuk kita episode berikutnya lagi. Tapi pesan aja tetap semangat belajarnya untuk betul. menggapai cita-citanya. Oke. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton episode kita sampai selesai, dan terima kasih juga Ya, kepada Pak Agung yang sudah mau menjadi bintang tamu atau narasumber kita untuk menjawab pertanyaan kita, walaupun jangan capek ya Pak menjawab pertanyaan kita ya Pak. Enggak, Oke, ya. lanjut Pak. Ya. Walaupun ini adalah episode satu-satunya, semoga obrolan kita bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru buat kalian semua ya. Oke, tetap semangat belajarnya. Oke guys.